Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, keterkaitan, dan relevansi dalam kehidupan modern. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Selain menjadi petunjuk spiritual, Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber hukum yang mendasari aturan-aturan syariat Islam. Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memiliki keistimewaan dalam memberikan panduan yang relevan dan aplikatif di berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, di mana Allah berfirman, "Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." Ayat ini menegaskan bahwa hukum yang berasal dari Allah melalui Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur hukum Islam. Al-Quran menjadi dasar bagi hukum lainnya, seperti hadis, ijma', kesepakatan ulama, dan qiyas, analogi. Sumber utama. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Kedudukan tertinggi. Hukum yang berasal dari Allah melalui Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi. Dan dasar hukum lainnya, Al-Quran menjadi dasar bagi hukum lainnya, seperti hadis, ijma', dan qiyas. Keterkaitan Al-Quran dengan hukum Islam. Al-Quran memiliki keterkaitan erat dengan hukum Islam dalam berbagai aspek. Ia memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penetapan hukum, seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap kezaliman. Selain itu, Al-Quran juga memberikan hukum yang spesifik, seperti kewajiban sholat, zakat, dan larangan mencuri. Meskipun tidak mencakup setiap detail kehidupan modern, Al-Quran memberikan kerangka kerja yang fleksibel, memungkinkan ulama untuk melakukan istijad dalam menjawab permasalahan kontemporer. Pertama, prinsip-prinsip dasar. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar bagi penetapan hukum, seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap kezaliman. Kedua, hukum spesifik. Beberapa hukum dalam Al-Quran bersifat langsung dan spesifik, seperti kewajiban sholat, zakat, dan larangan mencuri. Ketiga, panduan untuk pengembangan hukum baru. Al-Quran memberikan kerangka kerja yang fleksibel, memungkinkan ulama untuk melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan kontemporer. Relevansi Al-Quran di kehidupan modern. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana Al-Quran yang diwahyukan lebih dari 1400 tahun lalu tetap relevan di zaman sekarang? Jawabannya terletak pada sifat universal Al-Quran. Pesan-pesan moral dan hukum yang terkandung di dalamnya tidak hanya berlaku untuk zaman tertentu, tetapi juga untuk semua umat manusia di berbagai waktu dan tempat. Keadilan sosial. Prinsip keadilan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 menjadi landasan dalam menciptakan sistem hukum yang melindungi hak semua pihak tanpa diskriminasi. Etika lingkungan. Al-Quran memerintahkan manusia untuk menjaga bumi. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang sangat relevan dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini. Ekonomi syariah. Larangan riba dan anjuran berbagai melalui zakat menjadi solusi etis dalam menghadapi
pangan dan ekonomi global. Keterbatasan dan peran ulama. Meskipun Al-Quran adalah sumber hukum utama, tidak semua masalah memiliki jawaban eksplisit di dalamnya. Disinilah peran ulama diperlukan untuk memahami teks Al-Quran secara mendalam dan menghubungkannya dengan konteks zaman. Pendekatan ini melibatkan hadis sebagai sumber hukum kedua, serta metode ihtijaj yang mencakup ijma dan qiyas. Pertama, keterbatasan Al-Quran. Tidak semua masalah memiliki jawaban eksplisit di dalamnya. Kedua, peran ulama. Memahami teks Al-Quran secara mendalam dan menghubungkannya dengan konteks zaman. Ketiga, metode ihtijaj. Melibatkan hadis sebagai sumber hukum kedua, serta metode ihtijaj yang mencakup ijma dan qiyas. Kesimpulan, Al-Quran adalah sumber hukum yang abadi dan universal. Ia tidak hanya memberikan panduan dalam ibadah, tetapi juga dalam bermasyarakat, berbisnis, hingga menjaga lingkungan. Dalam konteks modern, Al-Quran tetap relevan dengan prinsip-prinsipnya yang fleksibel dan dapat diadaptasi melalui ihtijaj yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjadikan kehidupan lebih terarah, adil, dan berkah. Manfaat memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ia memberikan panduan moral dan spiritual yang membantu kita dalam menjalani hidup dengan lebih baik. Al-Quran juga mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi yang dapat membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Sebagai ketenangan jiwa, Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan kepuasan batin. Sebagai petunjuk hidup, Al-Quran memberi petunjuk hidup yang benar dan bermanfaat. Sebagai kasih sayang, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang dan toleransi. Dan sebagai masyarakat harmonis, Al-Quran dapat membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Pentingnya mengamalkan Al-Quran. Memahami Al-Quran saja tidak cukup. Kita juga perlu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran berarti menerapkan nilai-nilai dan ajarannya dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Dengan mengamalkan Al-Quran, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Langkah pertama, memahami isi Al-Quran dengan baik. Langkah kedua, menerapkan nilai-nilai dan ajarannya dalam setiap tindakan dan perilaku. Dan hasilnya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ajakan untuk menjalankan Al-Quran. Mari kita bersama-sama memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dengan menjalankan ajaran Al-Quran, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna, penuh berkah, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ibadah, menjalankan ibadah dengan khusyuk dan penuh keimanan. Kemanusiaan, menjalankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Baik teman-teman, segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.